Fakta di lapangan menunjukkan bahwa China dalam 13 tahun belakangan sangat asertif dan agresif dalam menerapkan klaim terhadap seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Klaim tersebut tidak mengacu pada hukum internasional seperti UNCLOS 1982. Akan tetapi pada klaim sejarah bahwa nenek moyang bangsa Cina pernah menguasai perairan tersebut. Tentu saja klaim demikian tidak memiliki dasar yang kuat karena hukum internasional tidak mengenal dan mengakui klaim berdasarkan nenek moyang. Tidak ada negara di kawasan Indo-Pasifik yang mengakui klaim Cina atas seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk Indonesia. Amerika Serikat selaku jangkar stabilitas kawasan Indo-Pasifik merupakan salah satu negara penentang klaim Cina atas perairan tersebut. Sebagai bukti atas penolakan itu, kapal perang dan pesawat udara milik Paman Sam secara rutin melaksanakan patroli di Laut Cina Selatan, yang menurut UNCLOS 1982 adalah perairan internasional, sebab wilayah kedaulatan Cina di sana hanya pada wilayah 12 mil laut dari Pulau Hainan dan daratan Cina lainnya. Pesawat udara militer Amerika Serikat yang rajin berpatroli di wilayah udara Laut Cina Selatan berasal dari aset US Navy dan US Air Force termasuk P-8 Poseidon buatan Boeing. Dalam hal perang, Washington rajin menggelar 100,000 tons of diplomacy yang diwujudkan dalam kehadiran kapal induk beserta kapal-kapal pengawalnya yang tergabung dalam Carrier Strike Group. Guna menghadapi 100,000 tons of diplomacy, Cina seringkali gemar melakukan manuver-manuver kapal perang yang membahayakan kapal perang Amerika Serikat dan dapat berujung pada miscalculation. Beijing juga suka melakukan manuver sembrono di udara untuk mengusir patroli pesawat tempur, pesawat intai maupun pesawat pembom milik Washington. Di antara bukti kesembronoan Beijing adalah insiden di wilayah udara internasional di lepas pantai Pulau Hainan pada 1 April 2001 yang melibatkan pesawat EP-3E Aries II dan jet tempur J-8 karya anak bangsa Cina. Indonesia juga sering berhadapan dengan Cina di Laut Cina Selatan, baik di Laut Natuna maupun Laut Natuna Utara. Kapal perang TNI Angkatan Laut seringkali harus diterjunkan untuk menghadapi kapal Coast Guard Cina yang mengawal kapal-kapal ikan Cina yang melakukan pencurian di sana. TNI Angkatan Laut juga membantu instansi pemerintah lainnya untuk mengamankan kepentingan nasional di wilayah ZEE Laut Cina Selatan, termasuk mengamankan anjungan-anjungan minyak dari gangguan kapal-kapal Coast Guard Cina. Sikap tidak bersahabat Cina dan sekaligus penolakan Beijing mengakui kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa Beijing bukan sahabat Jakarta. Sebenarnya Jakarta sudah memberikan keistimewaan terhadap investasi Beijing, namun Cina tidak menunjukkan sikap resiprokal terhadap Indonesia. Investasi Cina di Indonesia cukup banyak, bahkan tenaga kerja kasar pun didatangkan dari Cina. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah mayoritas penduduk Indonesia adalah lulusan S2 dan S3, sehingga tidak ada lagi yang mau menjadi pekerja kasar di proyek-proyek yang dibiayai oleh Beijing. Nampaknya Cina tidak puas dengan pemberian keistimewaan di bidang investasi oleh Indonesia, sehingga wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia pun hendak dirampas pula olehnya. Walaupun ancaman Cina terhadap Indonesia di Laut Cina Selatan adalah nyata dan tidak terbantahkan, namun Indonesia pun bersikap aneh terhadap Cina. Salah satunya adalah keinginan Jakarta untuk mengimpor kapal perusak dan korvet bekas Cina berdasarkan penawaran dari Beijing. Kapal perusak yang dimaksud adalah tipe 052D atau dikenal juga sebagai Luoyang 3, suatu kapal perang yang mempunyai tonase 7.500 ton dan digerakkan oleh mesin turbin gas. Adapun korvet yang hendak dibeli dari Cina adalah tipe 056 dengan tonase 1.500 ton dan mengadopsi mesin diesel sebagai sistem penggerak. Saat ini status rencana membawa pulang kapal perusak dari Cina masih menunggu persetujuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas agar masuk dalam perubahan Blue Book 2020-2024. Kementerian Pertahanan telah mengajukan pinjaman luar negeri sebesar 600 juta US dollar untuk kapal perang tipe 052D.
Sedangkan untuk rencana menggunakan korvet tipe 056, Menteri Keuangan beberapa waktu silam telah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan senilai 105 juta US dollar. Masih butuh waktu untuk mengeksekusi program korvet dari Cina, sebab melibatkan lintas kementerian dalam hal administrasi kontrak dan pembiayaan. Mengutip sumber yang mengetahui rencana impor kapal perang bekas dari Cina, sejak tahun lalu Beijing memang gencar menawarkan kapal perang bekas kepada Jakarta. Bahkan konon Cina terkesan setengah memaksa Indonesia untuk menerima tawaran mereka. Tentu saja ada tujuan politik di balik desakan Beijing agar Jakarta mau menerima transfer kapal perang bekas darinya, termasuk upaya mengurangi pengaruh Washington di Jakarta. Terkait hal tersebut ada beberapa hal menarik yang patut dicermati. Pertama, apakah Indonesia akan mengandalkan kapal perang Cina untuk menghalau kapal Coast Guard dan PLA Navy dari wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Cina Selatan? Tentu menjadi hal yang aneh sekaligus menggelikan bila Indonesia terlalu polos dan naif menerima transfer kapal perusak dan korvet dari Cina tanpa mengaitkan dengan kepentingan Cina di Laut Cina Selatan. Harus dipahami bahwa kepentingan nasional Indonesia dan Cina di perairan itu tidak bisa dipertemukan karena Beijing sangat terang benderang ingin menguasai seluruh perairan tersebut dan tidak mengakui wilayah kedaulatan dan hak berdaulat negara lain, termasuk Indonesia. Apakah Indonesia menganut adagium bahwa untuk menghadapi kapal perang Cina adalah dengan menggunakan kapal perang buatan Cina pula? Kedua, apakah ada jebakan Batman dalam penawaran transfer kapal perang bekas dari Cina? Dalam setiap transfer senjata dari produsen ke negara konsumen senantiasa terdapat syarat dan ketentuan yang harus disepakati dan ditaati oleh negara konsumen. Pertanyaannya adalah, apa saja syarat dan ketentuan yang harus disepakati dan ditaati oleh Jakarta terkait rencana impor kapal perusak dan korvet dari Beijing? Apakah terdapat jebakan Batman di dalamnya? Salah satu potensi jebakan Batman itu adalah kapal perang yang berasal dari Cina tidak boleh dideploy di Laut Cina Selatan, termasuk di Laut Natuna dan Laut Natuna Utara. Sebaliknya, kapal perang tipe 052D dan korvet tipe 056 hanya boleh dideploy pada perairan Indonesia lainnya. Apakah ada jebakan Batman demikian nantinya terkait operasi dan penggunaan kapal perang yang ditransfer dari Cina? Pertanyaan ini patut diajukan karena Cina bukanlah aktor yang tulus dalam hubungan antar bangsa, melainkan penuh tipu daya. Tipu daya Cina sudah banyak memakan korban di benua Afrika, khususnya di bidang ekonomi. Memandang Cina sebagai aktor yang tulus membantu negara lain adalah sebuah kenaifan. Memperhatikan behavior Cina dalam hubungan antar bangsa, perilaku Cina tidak lebih baik daripada Amerika Serikat, bahkan cenderung lebih buruk alias worse, di mana salah satu behavior Beijing adalah membuli negara-negara lain yang tidak sejalan dengannya. Sekali lagi, apakah ada jebakan Batman dalam tawaran transfer kapal perusak dan korvet dari Cina ke Indonesia? Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.